Tiga cara berdamai dengan masa lalu. Nah, pasti teman-teman merasakan bahwa masa lalu ada hal-hal atau mungkin banyak ya hal-hal buruk atau tidak sesuai harapan kita. Nah, pada video ini kita akan bahas mengenai 3 hal cara untuk berdamai dengan masa lalu. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Teman-teman, saya yakin kalian, kita ya pernah merasakan yang namanya benci atau sebel atau kesel ya, atau susah move on gitu dari masa lalu gitu. Perasaan apapun itu, entah itu dari perasaan sedih ditinggal seseorang yang disayang, entah itu perasaan sedih karena kegagalan, kita gagal mencapai sesuatu, bahkan hal-hal kecil atau simple gitu ya, bukan kecil sih, hal-hal yang terjadi sehari-hari seperti gagal melaksanakan tugas ketika kita bekerja. Nah, di sini saya akan membagikan 3 cara yang telah saya praktikkan, teman-teman, dan berhasil dan luar biasa sekali efeknya. Ketika saya mempraktikkan ini, saya jadi lebih bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Ketika sudah berdamai, saya bisa melejit lagi gitu, bisa bekerja lagi dengan maksimal. Karena saya yakin teman-teman ketika kita ada perasaan mengganjal ya, tidak bisa berdamai dengan masa lalu, dengan kejadian masa lalu, itu pekerjaan kita sekarang pasti akan terganggu, terutama ketika kita keinget secara nggak sengaja keinget tentang kejadian tersebut. Jadi langsung saja cara pertama, A itu apa? Akui. Nah, seringkali kita tidak bisa lepas dari masa lalu karena adanya kemelekatan yang terjadi di situ, teman-teman. Melekat, kita denial nih, denial itu apa? Kita tidak menerima gitu, kita tidak mengakui bahwa hal itu tuh memang terjadi gitu di kehidupan kita. Kan seringkali kita merasa bahwa dunia ini nggak adil ya kan, Tuhan itu nggak adil gitu ya, dan sebagainya lah. Nah, ketika kita masih menganggap seperti itu artinya kita belum mengakui gitu, atau masih mendenial. Ketika kita melakukan denial, masa lalu tersebut akan selalu membayangi kita gitu ya. Nah, jadi terus gimana? Jadi sebaiknya kita mengakui bahwa ya memang hal seperti itu terjadi di kehidupan kita gitu. Mau gimana lagi gitu kan sudah terjadi. Tadi di video sebelumnya ada namanya lingkar perhatian gitu. Artinya adalah di luar kendali kita gitu. Hal-hal yang terjadi yang sudah masa lampau di luar kendali kita. Jadi ya sudah gitu kan. Ya wes gitu, sudah terjadi. Makanya kan orang Jogja itu kan katanya lebih bahagia ya daripada orang Jakarta, walaupun tingkat ekonominya lebih rendah kan. Karena apa? Karena orang Jogja itu nerimo ikhlas gitu ya, mengakui gitu ya. Nah, itu langkah pertama, akui, jangan denial ya. Akui hal itu memang terjadi di diri kita dan memang seharusnya terjadi. Nah, langkah kedua atau cara kedua adalah I ya. I itu adalah izinkan ya. Izinkan hal tersebut terjadi kepada diri kita sebagai pembelajaran, sebagai hal-hal yang kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kegagalan tersebut ya, ketidakmampuan tersebut di masa lalu itu jadikan sebagai pelajaran saja. Karena ketika kita tidak mengizinkan hal itu terjadi kepada diri kita, kita nggak ikhlas itu terjadi, akhirnya kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Nah, memang dikatakan tuh gampang tapi prakteknya sulit. Tapi ya benar teman-teman ya memang ini caranya gitu loh yang paling efektif gitu. Ya memang sulit, cuma ya memang ini caranya, mau gimana lagi ya. Tadi izinkan ya, yang kedua izinkan hal itu terjadi. Teman-teman pernah merasakan hal buruk di masa lalu misal, ya izinkan hal itu terjadi gitu. Izinkan hal itu terjadi supaya kita bisa lolos dari perasaan. Contohnya ini deh, teman-teman punya orang yang dibenci gitu ya, karena misal katakanlah habis ditipu gitu. Teman-teman katakanlah orang yang suka nipu ini namanya bejo gitu ya. Nggak cocok ya bejo tapi suka nipu, nggak apa-apa deh, ini nama fiksi ya, bejo. Katakanlah teman-teman ditipu orang namanya bejo, ditipu katakanlah 100 juta rupiah gitu ya. Nah, dan bejo itu habis nipu kabur gitu. Nah, ketika tadi yang pertama kita akui dulu, ya memang ya sudah itu bejo nipu kita dan itu terjadi di kehidupan kita, ya sudah akui itu terjadi gitu. Itu terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya. Itu yang pertama tadi akui. Yang kedua tadi izinkan. Jadi ya sudahlah, izinkan si bejo tadi menipu kita gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena
teman-teman kalau lihat saya di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa rules 90-10, artinya yang terjadi di kehidupan kita itu hanya 10% mempengaruhi kehidupan kita, tapi 90% sisanya dipengaruhi oleh bagaimana respon kita, ya nggak? Nah, karena tadi si bejo udah terlanjur nipu kita, ya udah gitu. Kita ya mau gimana lagi gitu kan, daripada kita membencinya berlebihan. Karena gini, banyak orang yang jika dibilang maafkanlah orang yang kamu benci, mereka tuh nggak terima. Karena kok kayak gitu dimaafin ini dan sebagainya. Padahal hal itu tuh sebenarnya untuk kebaikan diri sendiri. Jadi nggak peduli gitu. Kita nggak peduli sama tadi orang yang menipu kita tadi. Kita nggak peduli sama si bejo gitu karena telah menipu kita. Tapi kita peduli dengan diri sendiri sehingga kita memaafkan orang lain gitu. Nah, tadi cara berdamai ya. Izinkan perasaan itu datang dan izinkan juga memaafkan kejadian-kejadian tersebut. Itu nomor 2. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu R atau relakan ya. Air, akui, izinkan, dan relakan. Jadi cara ketiga untuk berdamai dengan masa lalu, dengan diri sendiri adalah relakan. Ya tadi karena sudah terjadi, kita sudah tidak bisa berbuat banyak. Cara terakhir atau langkah terakhir tadi dengan merelakan. Nah, cara ini nggak boleh dilompati teman-teman ya, nggak bisa kita langsung ke cara ketiga relakan, nggak bisa, harus melalui metode tadi urut. Yang pertama, akui dulu kejadian tersebut memang sudah ditakdirkan terjadi di kehidupan kita gitu ya, karena sudah terjadi kan. Yang kedua, izinkan hal tersebut terjadi di kehidupan kita. Yang ketiga baru relakan orang-orang yang menyakiti kita, relakan kejadian-kejadian tersebut yang membuat kita sakit, itu kita relakan. Nah, itulah 3 cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Saya yakin memang teorinya gampang, tapi prakteknya sulit. Dan ya memang itu, teman-teman, memang seperti itu. Dan memang harus kayak gitu ya, ngomong doang memang gampang. Tapi saya sudah mempraktekannya teman-teman, dan itu berhasil. Karena itu tadi, di video sebelumnya saya juga bilang bahwa Einstein pernah mengatakan bahwa otak kita terlalu banyak menyimpan fakta-fakta, tapi tidak sering digunakan untuk berpikir ya. Jadi ketika kita berpikir untuk merelakan hal tersebut, itu semua ada jalannya ya. Berpikir untuk berdamai dengan diri sendiri. Pasti bisa. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!